Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Saya perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, lakukan terus pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Terus berjuang, negara tidak boleh kalah. Lakukan perjuangan, lakukan langkah-langkah terbaik yang bisa saudara-saudara semua laksanakan. Tentunya pemerintah sudah memikirkan yang terbaik, dan yang saya hanya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya menghimbau semua unsur untuk selalu sejuk, tenang, semua dibahas dengan kepala dingin, tetapi kita juga tidak ragu-ragu untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Kita hanya menghadapi segelintir orang, bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu, yang di depan itu polisi dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu aja undang-undangnya, dan itu tidak perlu banyak, tinggal dikoordinasikan. Menurut istilah Presiden kemarin, Bapak Presiden mengatakan disinergikan aja, jangan jalan sendiri-sendiri. TNI Polri lumpuhkan 9 anggota KKB. Pasca insiden penembakan Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karyanugraha, tim gabungan TNI Polri menggelar operasi di Papua, mengejar kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Igusti Putu sendiri merupakan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN daerah Papua, tewas tertembak oleh KKB di distrik Beoga, Puncak, Papua, Minggu sore 25 April 2021. Adapun hasil operasi tersebut, tim gabungan dikabarkan berhasil melumpuhkan 9 anggota KKB di Kampung Maki, Puncak, Papua. Hal itu diungkapkan Kasatgas Humas Nemangkawiya, Kombes Polisi M. Iqbal Al-Kudusi kepada awak media. Tidak sampai di situ saja, Satgas Nemangkawi, TNI Polri hingga kini masih melakukan pengejaran, sebab operasi awal membuat para anggota KKB kabur meninggalkan lokasi. Kelompok KKB ini diketahui merupakan komplotan yang dipimpin Lekaga Pelenggen. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyatakan jika pemerintah sudah sepakat memberi label teroris terhadap KKB, dia pun meminta kepada TNI Polri untuk menindak tegas kelompok separatis itu. Polda Papua mengeluarkan catatan kriminal yang dilakukan KKB Papua yang terjadi sejak Januari hingga April 2021. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi AM Kamal menyebutkan, tindakan yang dilakukan KKB Papua sangat meresahkan, mulai dari penembakan pesawat, guru, tukang ojek dan warga sipil hingga TNI Polri. Berikut catatan kriminal yang dilakukan KKB Papua. Bulan Januari 2021, aksi KKB Papua dilakukan sebanyak 5 kali dengan jumlah korban 3 orang meninggal dunia dari personel TNI. Kekerasan yang dilakukan KKB dimulai pada 6 Januari 2021. KKB Papua menembaki helikopter milik PT Sayap Garuda Indah tipe Bell Eagle 407 HP dengan registrasi PKZGM di Tembagapura dan membakar pesawat perintis milik Mission Aviation Fellowship di Bandara Kampung Pagamba, Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. 7 Januari, KKB Papua membakar 2 bus transceiver station atau BTS di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, sehingga mengakibatkan jaringan komunikasi terputus. Selanjutnya, 10 Januari 2021, KKB Papua menembak 1 personel TNI atas nama Prada Agus Kurniawan dan mengakibatkan korban gugur di Pipigi. 22 Januari, KKB Papua menembaki Satgas Tamtas RI Papua Nugini yang mengakibatkan 2 prajurit TNI atas nama Pratu Dedi Hamdani dan Pratu Roy Febrianto gugur. Pada bulan Februari 2021, KKB melakukan aksi kekerasan sebanyak 7 kali dengan menimbulkan korban dari warga sipil sebanyak 2 orang meninggal dunia
2 orang kena luka tembak dari personel TNI dan 1 personel TNI meninggal dunia. 1 Februari 2021, KKB pimpinan Undius Kogoya menembaki seorang warga di Intan Jaya yang diklaim oleh KKB sebagai mata-mata TNI Polri. 4 Februari, KKB Papua kembali menembaki aparat Hitadipa Kabupaten Intan Jaya. Akibat kontak tembak tersebut, 1 anggota KKB dinyatakan tewas. 8 Februari 2021, seorang warga sipil berinisial RNR 32 tahun kembali menjadi korban kekejaman kelompok sipil bersenjata KKB di Intan Jaya, Papua. Korban RNR ditembak KKB dengan modus ingin menjual minyak tanah. 9 Februari 2021, KKB menembak tukang ojek di Ilaga. Saat itu, korban yang mengantarkan penumpang ke Ilaga dicegat dan ditusuk oleh KKB. 12 Februari 2021, KKB kembali menembak prajurit TNI yang hendak berbelanja ke kios di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Nyawa korban tertolong dalam kejadian ini dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit di Timika. 13 Februari 2021, KKB menembaki aparat gabungan TNI Polri yang hendak mengecek lokasi korban penganiayaan di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak dan mengakibatkan seorang prajurit terluka terkena roket peluru dalam baku tembak tersebut. Maret 2021, aksi KKB berlanjut Maret 2021, di mana aksi tersebut diantaranya penembakan terhadap 1 prajurit TNI di Sugapa dengan menggunakan senjata api dengan jenis peluru berkaliber 5,56 mm yang mengakibatkan korban atas nama Prada Ginanjar Aryan meninggal dunia saat proses evakuasi. Pada April 2021, aksi kriminal KKB Papua tercatat sebanyak 4 kali dengan menimbulkan korban meninggal dunia dari masyarakat sebanyak 2 orang yang berprofesi sebagai guru honorer. 1 orang personel TNI, yakni Kabinda Papua, meninggal dunia dan 1 personel Brimob meninggal dunia. Gubernur Papua Lukas NMB meminta pemerintah pusat mengubah pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Hal itu dia sampaikan untuk merespon keputusan pemerintah yang telah mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai organisasi teroris. Lukas mengatakan pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua. Oleh karena itu, Lukas meminta pemerintah pusat mengkaji kembali keputusan tersebut. Dia pun menegaskan bahwa warga Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI. Seperti diketahui, pemerintah secara resmi telah mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai organisasi teroris. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi AM Kamal menyebutkan, tindakan yang dilakukan KKB Papua sangat meresahkan, mulai dari penembakan pesawat, guru, tukang ojek dan warga sipil hingga TNI Polri.